Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Nah, di ayat tersebut bahwasanya disebutkan sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, sedekah di sini dimaknai oleh para mufassir yaitu zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Anak-anakku yang Ustadz sayangi dan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan atau dalam puasa, yang mana itu adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Nah, rukun Islam itu juga ada yang namanya zakat. Zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Setelah yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, puasa, kemudian zakat. Nah, di dalam zakat itu ada keutamaan-keutamaan bagi yang membayarnya. Akan tapi sebelum kita ke keutamaannya, perlu diketahui bahwa zakat itu apa sih zakat? Ya, zakat adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh muzakki, yang mana nanti diberikan kepada mustahik dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, untuk zakat itu ada beberapa keutamaan-keutamaan, yang mana keutamaannya adalah di antaranya yang pertama adalah at-tahur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Nah, di ayat tersebut bahwasanya disebutkan sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, sedekah di sini dimaknai oleh para mufassir yaitu zakat. Zakat mempunyai arti yang pertama adalah tutahhirum, yaitu at-tahur, mensucikan. Lah, mensucikan apa? Itu yang pertama, mensucikan diri atau jiwa sang muzaki dan juga mensucikan harta benda muzaki tersebut. Apa maksud daripada mensucikan diri? Yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pada dasarnya orang itu sangat cinta dengan harta benda. Lah, oleh karena itu setiap manusia yang beriman diberikan oleh Allah kewajiban mengeluarkan zakat dari harta benda tersebut. Lah, mengeluarkan zakat dari harta benda tersebut itu adalah sangat berat. Oleh karena itu kalimatnya adalah khudh min amwali, itu ambillah,
dipaksa untuk dikeluarkan zakatnya. Karena kalau nggak dipaksa, susah manusia itu. Karena saking senangnya dan saking cintanya kepada harta bendanya. Nah, dari kewajiban tersebut, ya, yang mana sangat berat untuk dilakukan, maka zakat ini bisa mensucikan diri dari dosa-dosa, yaitu mencintai harta benda, yang mana harta benda tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan disucikan dari dosa-dosa atau dihapus dosa-dosanya. Berarti zakat fitrah itu puncak keutamaan, yaitu apa? Mensucikan atau menghapus dosa sang pengeluar zakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu mensucikan harta benda. Yang mana harta benda yang kita miliki atau dititipkan kepada kita itu sepenuhnya bukan milik kita. Karena masih ada hak-hak mustahik di dalam harta kita. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ketika dikeluarkan zakatnya, maka harta benda yang ada di kita itu sudah bersih, sudah suci dari hak-hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, di situ dikatakan apa? Yaitu mensucikan diri dan juga mensucikan harta benda. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga keutamanya adalah az-zakah bimakna an-numu, yaitu adalah bertambah. Bertambah apa? Nah, kalau kita sudah mengeluarkan zakatnya, maka seakan-akan harta itu kan berkurang. Tapi sejatinya kalau kita sudah mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan memberikan tambahan yang banyak. Ya, berkembang harta kita, bukan malah berkurang, akan malah bertambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, kemudian kita memberikan atau menzakatkan, mengeluarkan zakat kita untuk diberikan kepada hak-hak fakir miskin, contohnya ya para mustahik. Maka dari situlah Allah menambahi apa yang menjadi milik kita, itu harta benda kita, ditambah lebih banyak dan lebih banyak, tidak malah berkurang. Dan yang keempat adalah zakat juga bimakna atau bermakna al-barokah. Nah, apa sih al-barokah? Al-barokah adalah tambahnya kebagusan. Nah, seseorang yang berzakat atau bersedekah, maka orang tersebut akan ditambahkan keberkahannya, keberkahan rizkinya bertambah, keberkahan hidupnya juga bertambah, keberkahan keluarganya juga bertambah, bagus semuanya. Beda dengan orang yang suka dengan harta, disimpan terus, malah tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan merusak dirinya menjadi harta yang tidak berkah. Ketika harta tidak berkah, maka banyak sekali cobaan dan ujian yang akan diberikan pada kita. Contoh, uangnya hilang, atau kemudian tiba-tiba sakit, akhirnya harta tersebut terpaksa dikeluarkan untuk berobat. Lah, itu termasuk harta yang tidak berkah. Karena apa? Hak-hak mustahik belum kita kasihkan, masih berada pada diri kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah keutamaan zakat juga apa? Itu solidaritas kita kepada sesama. Yang mana sesama, yaitu sesama muslim, manusia semuanya itu berbeda, ya. Rizkinya. Kalau kita lagi berada, maka kita berbagi kepada yang masih belum berada. Nah, itu namanya solidaritas kita kepada para sesama. Nah, bentuk solidaritas ini adalah sangat-sangat diinginkan oleh para mustahik, terutama fuqara masakin. Ketika mereka mendapatkan
bagiannya, maka mereka akan senang dan akan keluar dari mulutnya itu doa-doa yang sangat bagus bagi yang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, yang terakhir adalah marilah kita jangan cinta banget kepada harta kita. Kalau sudah mendapatkan rizki, maka keluarkanlah bagian atau hak-hak para mustahik. Supaya apa? Supaya mustahik bisa menerima haknya dan kita menjadi bersih dari dosa kita, dari hak-hak fuqara masakin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.